Selamat pagi, siang, malam, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Nathanael dari Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Rekayasa Cerdas, yang sekarang sedang semester 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan website yang saya kembangkan untuk mata kuliah kerja praktik dengan judul Pengembangan Web Inventaris Oli Tritunggal berbasis Laravel untuk pengelolaan stok dan keuangan. Website ini dibuat untuk membantu proses pengelolaan inventaris oli agar lebih terstruktur dan efisien, mulai dari pengelolaan stok barang, barang masuk dan keluar, hutang, piutang, hingga pelaporan keuangan dan aktivitas pengguna. Pada demo kali ini, saya akan memperlihatkan beberapa fitur utama yang terdapat pada sistem, serta bagaimana sistem ini dapat membantu proses pengelolaan data pada toko oli. Baik, langsung saja kami mulai demonya. Untuk pada page pertama, bisa dilihat kami akan dapat melakukan login, yang dimana saya sudah membuat loginnya dengan email dan password. Untuk tampilan yang pertama kali muncul adalah dashboard untuk admin, di mana pada dashboard admin ini menampilkan total produk, produk yang menipis, total piutang, dan total hutang, serta ada pemasukan pada bulan ini, pengeluaran pada bulan ini, dan keuntungan selama bulan ini. Dan di bawahnya ada tabel notifikasi stok menipis, yang isinya adalah produk-produk dengan stok yang menipis. Dan di batas sini ada button untuk kirim email laporan. Sebelum saya masuk ke dalam fitur yang lebih lanjut, saya akan pindah ke dalam page produk, di mana pada page produk ini menampilkan banyak jenis produk yang sudah didaftarkan, di mana kita bisa menambahkan produk di sini. Seperti contohnya, saya akan menambahkan produk dengan nama tes, dengan stoknya 10 dan stok minimumnya 5. Untuk harga belinya, saya akan setting sekitar 300.000 dan harga jualnya 400.000. Untuk kategori, saya akan pilih ini sebagai oli motor, dan pemasok adalah dari Koandi. Simpan. Setelah disimpan, kita akan cari dengan menggunakan cara filter. Ini produk yang baru tadi kita tambahkan, di mana pada produk ini kita dapat melakukan edit untuk merubah nama barang. Ini adalah barang yang tadi baru kita cari, dan kita baru edit, jadi tes barang edit, dan juga kita bisa melakukan hapus. Seperti biasa, ini adalah salah satu cara untuk menambahkan produk, mengedit produk, dan menghapus produk. Di sini juga terdapat total produk terdaftar dan total produk tersedia. Di sini adalah total dari semua stok yang ditambahkan dan total produk dengan stok yang menipis. Di sini ada barang masuk. Barang masuk di sini dijelaskan sebagai barang yang masuk ke dalam gudang atau inventaris. Di sini kita bisa melakukan tambah barang masuk, kita bisa memilih produknya. Misalnya kita pilih ini karena stoknya 1, kita pilih pembayarannya. Di sini dapat memilih pembayaran lunas atau hutang. Untuk contoh sekarang kita akan memilih lunas dengan jumlahnya 5 yang akan langsung ditotalkan oleh sistem. Kita simpan. Ini yang baru tadi kita tambahkan dengan status pembayaran lunas. Di sini juga kita bisa melakukan edit dan hapus. Untuk contohnya, kita akan rubah status pembayaran dari lunas menjadi hutang. Ketika pilih hutang, kita dapat memilih lama hutangnya. Bisa dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, atau 6 bulan. Kita contoh untuk 6 bulan, kita update. Lalu di sini akan langsung berubah status pembayarannya menjadi hutang, dan jatuh temponya akan langsung terhitung 6 bulan dari sekarang, yaitu tanggal 23 bulan 11 2026. Dan di sini juga ada filtering seperti biasa, misalnya ini kita bisa filter sebagai oli mobil, oli motor, oli gardan. Seperti contohnya misal kayak gini. Ini akan difilter sesuai dengan filter kebutuhan yang ingin diinginkan. Barang keluar, di mana barang keluar termasuk dalam penjualan kepada konsumen. Kita bisa lakukan tambah. Misalnya yang tadi kita sudah tambahkan yaitu Federal Matic Click. Kita pilih pelanggan yang sudah terdaftar yaitu Yong Jaya. Dan pembayaran yang dilakukan oleh Yong Jaya misalnya lunas untuk kali ini. Kita masukkan lagi jumlahnya 5, kita simpan, maka langsung terdaftar lagi. Di sini yang baru tadi kita tambahkan dengan status pembayaran lunas. Di sini sama seperti sebelumnya, ada edit dan hapus. Untuk edit, kita coba untuk rubah menjadi hutang. Dan untuk lama hutangnya sama seperti sebelumnya juga, dapat dipilih untuk berapa lamanya. Contohnya 6 bulan lagi. Enggak, untuk sekarang kita akan rubah untuk 3 bulan. Dan akan berubah 3 bulan dari sekarang untuk jatuh temponya. Dan status pembayarannya pun akan berubah menjadi hutang. Untuk kategori, di sini hanya untuk menampilkan kategori apa yang terdaftar dalam inventory ini. Seperti contohnya ada oli gardan, oli motor, dan oli mobil.
Di sini kita bisa menambahkan kategori, misalnya kita tambah untuk oli Motorola, kita tambah, dan di sini juga kita bisa edit, dan berhasil edit. Setelah itu kita bisa hapus juga yang sudah ditambahkan. Dan ini untuk bagian pelanggan, di mana kita bisa menambahkan pelanggan, nama bengkel, nomor telepon, dan alamat. Untuk contohnya, kita akan memasukkan nomor telepon yang acak saja. Setelah disimpan, maka pelanggan yang baru ditambahkan langsung muncul di sini. Dan di sini juga kita bisa melakukan edit dan delete. Jika diedit, kita bisa merubah namanya atau merubah nomor telepon dan alamat. Seperti contoh kita rubah menjadi Jakartas, dan kita bisa juga melakukan hapus. Dan untuk pemasok, sama seperti sebelumnya, kategori dan pelanggan, kita bisa menambahkan nama pemasok dan nomor telepon dan alamatnya. Misalnya kita tambahkan dan jalannya Jalan Druwati, kita simpan, maka yang baru tadi dimasukkan langsung masuk ke dalam tabel dan dapat kita lakukan edit dan delete-nya. Untuk delete, misalnya untuk edit seperti ini contohnya, dan untuk hapus kita bisa lakukan langsung hapusnya. Dan untuk piutang pelanggan ini termasuk ke dalam manajemen untuk piutang pelanggan, di mana jika ada barang yang keluar dan pelanggan memilih untuk hutang, maka di sini kita bisa mendaftarkan jika pelanggan tersebut melakukan pembayaran. Seperti contohnya kita coba lagi di barang keluar, kita tambahkan. Misalnya untuk barang keluar ini kita pilih yang stok elemen banyak dengan bengkel uji, pembayarannya hutang, karena kita akan ngecek di piutang pelanggan, kita pilih 2 bulan saja, dan untuk jumlahnya kita pilih 5, simpan. Di sini sudah terdaftar 2 yang melakukan hutang, maka di tabel piutang pelanggan akan menampilkan 2 yang berhutang, sama seperti yang ada di barang keluar, dan di sini kita bisa melakukan pembayaran apabila bengkel tersebut melakukan pembayaran. Misalnya pada kasus ini dia memiliki hutang 3.707.500. Kita akan bayar, maka yang awalnya statusnya lunas, hutang menjadi lunas. Dan misalnya ini pada kondisi di mana pelanggan tidak melakukan pembayaran secara penuh, bisa contoh hanya membayar 500.000, maka status akan berubah menjadi sebagian. Dan sisanya akan terdaftarkan dari pengurangan yang telah terbayar. Untuk hutang pembelian sama dengan piutang pelanggan, tapi kalau kasus kali ini adalah hutang kita sebagai pemilik bengkel ke pemasok yang kita berhutang. Seperti contohnya kepada Coach Charles kita memiliki hutang 3.707.500, kita bisa melakukan pembayaran. Sama seperti sebelumnya kita bisa bayar penuh yang akan merubah status hutang menjadi lunas, dan jika kita hanya membayar sebagian maka kita akan merubah statusnya menjadi sebagian. Ini adalah beberapa fitur yang sudah disediakan dalam dalam website untuk user admin, dan pada dashboard ini juga akan menampilkan total piutang yang tadi dan total hutang, serta kita dapat mengirim email laporan. Jika kita melakukan kirim email laporan, kita akan mengirimkan email sesuai dengan email yang sudah kita daftarkan untuk menerima email laporan tersebut. Nah, ini artinya email laporan berhasil dikirim. Kita langsung buka emailnya. Ini adalah laporan yang baru dikirim tadi, jam 7.49. Kita bisa buka, di mana pada laporan ini akan menampilkan dalam bentuk tabel stok minimum produk yang terdaftar, seperti ini contohnya, dan hutang pembelian, serta piutang pelanggan. Jadi, untuk sebagai admin tidak akan bingung dalam melihat hutang pembelian ataupun piutang pelanggan, serta stok minimum produk. Jadi fungsi admin untuk mengirimkan email laporan ini adalah untuk mengirimkan email kepada owner yang mempunyai perusahaan toko oli ini. Kita bisa keluar dan ganti. Pada demo ini saya akan berpindah kepada page super admin, di mana page super admin ini adalah page untuk mengatur semua aktivitas admin yang ada. Seperti contohnya ini dapat menambahkan admin baru apabila ada karyawan baru yang ingin terdaftar atau ada admin baru yang ingin dapat membuka websitenya. Dan untuk ini ada juga log aktivitas admin, di mana super admin dapat melihat seluruh aktivitas yang telah dilakukan oleh admin. Seperti yang tadi sudah kita lakukan pada akun Nathan ini, kita telah membayar hutang sebanyak 300.000 dan membayar hutang 3.700.000 dan menambahkan barang keluar, dan bisa melihat lagi yang lain, menghapus pemasok,
mengupdate pemasok, menambahkan pemasok. Pokoknya apapun yang telah dilakukan admin akan tercatat pada log aktivitas admin ini. Dan yang pastinya ada filter untuk melihat aktivitas admin pada tanggal sekian, dan untuk kemarin tidak ada, tapi pada hari ini kita dapat melihat filternya ada, dan untuk aktivitasnya juga kita dapat filter. Misalnya hanya kita ingin melihat untuk aktivitas menambahkan saja, kita bisa memilih menambahkan, dan untuk tampilannya akan hanya menampilkan aktivitas menambahkan. Dan juga ada fitur di mana akan ada hapus otomatis log yang lama. Karena jika dibiarkan terus-menerus, aktivitas log ini akan sangat panjang, akan sangat banyak. Misalnya kita reset untuk filternya, bisa dilihat akan sangat banyak untuk bagian tabelnya dan log yang sudah terjadi aktivitasnya. Maka dari itu saya membuat fitur untuk hapus log yang sudah lebih dari 10 hari, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari. Ini sesuai dengan keinginan adminnya di mana dia ingin menghapus log yang sudah lewat berapa hari. Misalnya untuk kasus kali ini kita coba contoh untuk menghapus yang sudah 10 hari lebih lama, kita akan langsung hapus log. Log dari lebih dari 10 hari akan berhasil dihapus. Maka dari itu, 10 hari dari sekarang, 10 hari yang lalu, semua log yang sudah lebih lama dari 10 hari dari sekarang akan dihapus. Maka tidak akan terlalu banyak data yang akan tersimpan pada log ini, sehingga tidak akan memberatkan dalam segi penyimpanan database. Begitu kurang lebih penggunaan dari website inventaris all yang sudah saya buat. Terima kasih.